Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, nama saya Sarita Wulandari. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, boleh saya tahu nama Ibu dan tanggal lahir? Nama saya Erin, tanggal lahirnya tanggal 11 Ibu. Ya, baik, sudah benar dengan Ibu Erin ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah mandi pada pagi hari ini? Belum. Baik, kalau belum, di sini saya akan membantu Ibu untuk memandikan Ibu dari tempat tidur. Apakah Ibu mengizinkan, Bu? Mengizinkan Bu. Ya, prosedur ini bertujuan agar nanti Ibu bersih, tidak bau atau wangi, kemudian menghilangkan kuman-kuman ya Bu. Prosedur ini dilakukan dimulai dari membersihkan wajah, telinga, leher, kemudian lengan kiri dan kanan, dada sampai ke perut, serta sampai ke kaki. Kontrak waktu itu kita yaitu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap? Siap Ibu. Kalau Ibu sudah siap, saya mohon izin dulu ya Bu untuk mencuci tangan dan mendekatkan alat-alat. Iya Ibu. Baik Bu. Kemudian setelah mencuci tangan memakai handscoon. Baiklah Bu, saya sudah mencuci tangan dan mendekatkan alat-alat. Yang pertama, saya akan mengganti selimut Ibu dengan selimut mandi ya Bu. Tanyakan kepada pasien apakah dia mau buang air besar atau buang air kecil. Ibu, apakah Ibu mau BAB atau buang air kecil Bu sebelum mandi? Tidak Ibu. Kalau pasiennya tidak mau, langsung saja kita melepaskan baju bagian atas pasien. Setelah kita melepaskan baju bagian atas pasien, kita mencuci muka. Kita mencuci muka pasien, kita ganti alas tas ini agar nanti tidak membasahi spray. Maaf Bu. Mengganti dengan alas, perlak, dan handuk. Ibu, nanti wajahnya ingin pakai sabun atau tidak Bu? Tidak usah Ibu. Oh iya, berarti tidak. Kemudian lap mata pasien dengan ujung waslet di sini. Lap mata pasien. Kemudian dahi atau kening, pipi, dagu, kemudian pipi, setelah itu hidung, lalu mulut pasien. Kemudian waslet yang ini diubah menjadi bagian yang belum dipakai. Kemudian bersihkan telinga. Dari telinga belakang, kemudian depan, leher, telinga belakang, telinga depan, leher. Bu, selanjutnya kita bakal mengelap dengan Ibu ya. Nah, kita letakkan handuk ke dada Ibu terlebih dahulu. Ibu, mohon maaf, keluarkan tangannya. Ini Bu. Permisi Bu. Ya. Kemudian letakkan perlak atau pengalas di bawah tangan pasien. Basahi tangan pasien dari mulai jari-jari pasien, kemudian pergelangan dengan teknik seperti ini, kemudian sampai ke ketiak. Setelah itu ganti wetsuit dan gunakan sabun. Kemudian lakukan seperti tadi. Kemudian bilas. Lakukan hal yang sama dengan tangan sebelah kanan. Dada sampai ke perut ya Bu. Nah, Ibu bisa tangannya seperti ini Bu. Ya, baik, saya bantu ya Bu. Nah, karena periksa
sirkulasi pasien sudah terjaga, jadi selimutnya dibukakan, kemudian dibilas ketiak pasien, kemudian setelah itu lap bagian dada pasien, perut dengan cara memutar. Ganti westlap yang khusus sabun, tuangkan sabun, kemudian kita sabunkan ke bagian ketiak, dada, dan perut. Setelah kita mengelap dada pasien dan bagian perut pasien, selanjutnya kita bakalan mengelap bagian punggung dan bokong pasien. Sebelum kita mengelap bagian punggung, kita lepaskan pakaian bagian bawah atau celana pasien. Setelah melepaskan celana pasien, selanjutnya miringkan pasien. Ibu, mohon maaf, boleh miring sebelah sini dulu, Bu? Ya. Setelah pasien miring, kita lap punggung pasien menggunakan air terlebih dahulu seperti tadi. Kemudian dilap seperti ini sampai ke bagian bokong. Kemudian ganti westlap dengan westlap khusus sabun dan berikan sabun. Setelah kita berikan sabun, kita lap seperti ini lagi. Kita mencuci punggung pasien atau mengelap punggung pasien, kita memakaikan baju. Selanjutnya kita mencuci atau mengelap bagian kaki dan paha pasien. Mohon maaf, Bu, boleh ditekukkan kakinya, Bu? Ya. Lepaskan selimut, tapi tetap menutup bagian ini. Bilas bagian. Selanjutnya bilas bagian jari-jari kaki pasien. Sampai ke paha. Kemudian gunakan westlap yang khusus sabun dan berikan sabun. Dari jari-jari kaki, kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Kemudian keringkan kaki dan paha pasien dengan menggunakan handuk. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada bagian kaki kanan pasien. Kalau sudah dilakukannya hal yang sama, tutup kembali ini pasien, selimut pasien. Setelah itu, pakaikan celana pada pasien. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Sandra Langgari. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, boleh saya tahu nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya Erin, tanggal 11 Ibu lahirnya. Ya, udah benar ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk merawat kuku Ibu agar nanti kuku Ibu bersih dan Ibu nyaman, sekalian untuk mencegah infeksi ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya Bu, nanti kontrak waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya Bu.
Bu, saya akan melakukan tindakannya. Saya akan mengambil alat dulu ya Bu ya. Maaf Bu. Kemudian rendam kuku pasien di air hangat agar kotoran-kotoran di kuku pasien hilang. Kemudian lap kuku pasien. Setelah itu dekatkan bengkok dan gunting kuku pasien dengan bentuk oval. Setelah itu kikir kuku pasien agar nanti tidak tajam. Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sanetya Landari. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu, dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, boleh saya tahu nama Ibu dan tempat tanggal lahir Ibu Bu? Nama saya Erin Bu, tanggal lahirnya tanggal 11. Ya baik, berarti ini benar ya dengan Ibu Erin. Nah, jadi di sini saya akan membantu Ibu Erin untuk merawat gigi Ibu yang bertujuan agar nanti bisa menghilangkan sisa-sisa makanan dari gigi Ibu Erin, kemudian juga dapat menghilangkan bau. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Nah, durasi waktu yang diperlukan pada saat merawat gigi atau membersihkan gigi itu sekitar 3-5 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Kalau Ibu sudah siap, saya mohon izin dulu ya untuk mendekatkan alat-alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Ya baik ya Bu. Ya, setelah mencuci tangan, kita akan melakukan tindakan untuk merawat gigi pasien. Yang pertama, dekatkan bengkok. Kemudian alaskan ini ke dagu pasien agar nanti tidak basah. Permisi ya Bu. Ini saya miringkan kepalanya. Kemudian beri air sumur kepada pasien. Berikan bengkok agar nanti bisa dingin. Kemudian alatnya yaitu letakkan odol ke sikat gigi. Kemudian tutup ini. Setelah itu Ibu boleh buka mulutnya Bu. Saya akan melakukan tindakannya Bu untuk membersihkan gigi Ibu. Kak Bu. Setelah itu kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, letakkan bengkok agar pasien bisa memuntahkan air yang dikumur-kumurkan tadi. Kemudian bereskan alat. Permisi ya Bu. Setelah itu lap mulut pasien.
Ibu, tindakannya sudah selesai. Nah, di sini saya izin untuk mencuci tangan dan mengembalikan alat-alat terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi ibu. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, boleh saya tahu nama dan tanggal lahirnya? Erin tanggal 11. Berarti benar dengan Ibu Erin ya. Di sini saya akan membantu Ibu untuk membersihkan mulut, yang bertujuan agar mulut Ibu nanti tidak bau dan bersih. Apakah Ibu bersedia, Bu? Kontrak waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap? Kalau Ibu sudah siap, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan mendekatkan alat-alat ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Alat-alat kepada pasien. Kemudian pasangkan pengalas di sebelah sini. Ibu miring kepalanya ya Bu ya, mohon maaf. Letakkan bengkok ke dekat pasien agar nanti mudah. Kemudian masukkan supi lidah ke bagian mulut pasien. Bu, permisi Bu. Ya. Kemudian ambil depres, celupkan ke gliterin, kemudian lapkan ke bibir pasien agar nanti bibir pasien ini tidak kering. Itu bereskan alat-alat. Pertama yaitu menjelaskan prosedur dan tujuan kepada pasien. Tujuan dari perawatan rambut itu sendiri yaitu agar dapat menghilangkan mikroorganisme atau bakteri yang terdapat pada rambut pasien, serta dapat membuat pasien merasa nyaman juga bersih. Setelah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan tujuannya, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, serta jangan lupa untuk menutup tirai dan jendela agar privasi pasien tetap terjaga. Kemudian atur posisi pasien setengah duduk atau tidur. Setelah mengatur posisi pasien tertidur, letakkan perlak atau pengalas di bagian belakang kepala pasien dan arahkan perlak atau pengalas ke bagian bawah dengan cara melipat di bagian tepi menuju tempat penampung atau baskom. Letakkan baskom di bagian bawah tempat tidur tepat di belakang kepala pasien. Kemudian pasangkan kapas kepada telinga pasien dan kasa pada mata pasien. Setelah itu pasangkan juga handuk pada dada pasien sampai ke leher. Setelah itu sisir rambut pasien dan cuci rambut pasien menggunakan air hangat serta sampo. Kemudian pijat kepala pasien secara perlahan-lahan. Setelah itu keringkan kepala pasien atau rambut pasien, kemudian sisir. Setelah melakukan tindakan, bereskan alat-alat dan cuci tangan. Setelah mencuci tangan, jangan lupa untuk menanyakan keadaan serta kenyamanan pasien. Setelah itu dokumentasi dan evaluasi dengan mencatat tindakan yang dilakukan dengan benar.